Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Guprak Channel. Masih di sini bersama Ibu Lutfi Aywahyuni yang akan setia menemani kalian belajar prakarya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya. Bab 3. Kewirausahaan, pengolahan, budidaya tanaman pangan. Materi prakarya kelas 10 semester 1. Perencanaan usaha budidaya tanaman pangan. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yaitu negara yang sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian di berbagai bidang pertanian, seperti budidaya tanaman pangan. Tanaman pangan dikelompokkan berdasarkan umur, yaitu tanaman semusim dan tanaman tahunan. Tanaman semusim adalah tanaman yang dipanen dalam satu musim tanam, yaitu antara 3-4 bulan, misal jagung dan kedelai, atau antara 6-8 bulan seperti singkong. Tanaman tahunan adalah tanaman yang terus tumbuh setelah bereproduksi atau menyelesaikan siklus hidupnya dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun, misalnya sukun dan sagu. Tanaman pangan juga dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Kelompok serelia dan kacang-kacangan menghasilkan biji sebagai produk hasil budidaya, sedangkan umbi-umbian menghasilkan umbi batang atau umbi akar sebagai produk hasil budidaya. Berikut berbagai jenis tanaman pangan yang tumbuh di negeri kita tercinta, Indonesia. Yang pertama adalah padi atau Oryza sativa. Padi memiliki batang yang berbuku dan berongga, daun dan anakan tumbuh dari buku yang ada pada batang. Bunga atau malai muncul dari buku yang terakhir. Akar padi berupa akar serabut. Bulir padi terdapat pada malai yang dimiliki oleh anakan. Budidaya padi dikelompokkan menjadi padi sawah, padi gogo, padi rawa. Tanaman padi diperbanyak dengan menggunakan biji. Yang kedua, jagung. Jagung memiliki batang tunggal yang terdiri atas buku dan ruas. Daun jagung terdapat pada setiap buku pada batang. Jagung memiliki bunga jantan dan bunga betina yang terpisah, tetapi masih pada pohon yang sama. Bunga jantan terletak di ujung batang, sedangkan bunga betina atau tongkol berada di bagian tengah batang jagung. Jagung dapat ditanam di lahan kering maupun di lahan sawah sesudah panen padi. Tanaman jagung diperbanyak dengan biji. Yang ketiga adalah sorghum. Tanaman sorghum sekilas mirip dengan jagung. Sorghum memiliki batang yang berbuku-buku. Kadang-kadang sorghum juga dapat memiliki anakan. Sorghum memiliki bunga yang tersusun dalam malai yang terdapat di ujung batang. Sorghum diperbanyak dengan biji. Sorghum dapat ditanam pada berbagai kondisi lahan, baik lahan subur maupun lahan kurang subur atau lahan marginal, karena sorghum memiliki daya adaptasi yang luas. Yang keempat, kedelai. Kedelai merupakan tanaman semusim dengan tinggi tanaman antara 40-90 cm, memiliki daun tunggal dan daun bertiga. Daun dan polong kedelai memiliki bulu. Tanaman kedelai memiliki umur antara 72-90 hari. Polong kedelai yang telah masak ditandai dengan kulit polong yang berwarna coklat. Kedelai diperbanyak dengan biji. Berdasarkan warna bijinya, kedelai dibedakan menjadi kedelai kuning, hijau kekuningan, coklat, dan hitam. Yang kelima adalah kacang tanah. Kacang tanah dapat ditanam di lahan kering dan lahan sawah sesudah panen padi. Kacang tanah diperbanyak dengan biji. Kacang tanah memiliki batang yang bercabang dengan tinggi tanaman antara 36-68 cm. Tanaman ini memiliki tipe tumbuh dengan memanjang di atas permukaan tanah. Kacang tanah memiliki polong yang tumbuh dari ginophor di dalam tanah. Kacang tanah dapat dipanen pada umur 90-95 hari setelah tanam. Yang keenam, kacang hijau.
Tanaman kacang hijau merupakan tanaman pangan semusim yang mempunyai umur panen antara 55-65 hari setelah tanam. Kacang hijau memiliki tinggi tanaman antara 53-80 cm, batang bercabang serta daun dan polong yang berbulu. Kacang hijau diperbanyak dengan biji. Kacang hijau dapat ditanam di lahan kering maupun lahan sawah sesudah panen padi. Yang ketujuh, singkong. Tanaman singkong atau ubi kayu merupakan tanaman berkayu yang dipanen umbinya. Daun tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai sayuran. Tanaman ubi kayu dapat menghasilkan biji tetapi tidak digunakan untuk perbanyakan. Tanaman ini biasanya diperbanyak dengan menggunakan stek batang. Umur tanaman ubi kayu sekitar 8-10 bulan. Tanaman ubi kayu mempunyai daya adaptasi yang luas, tetapi umumnya ubi kayu ditanam di lahan kering. Yang kedelapan, ubi jalar. Tanaman ubi jalar adalah tanaman pangan yang memiliki batang panjang menjalar. Tipe pertumbuhannya dapat berupa semak, semak menjalar, atau menjalar. Ubi jalar dapat diperbanyak dengan bagian umbi, pucuk batang, dan stek batang. Umur tanaman ubi jalar berkisar antara 4-4,5 bulan. Ubi jalar umumnya ditanam pada guludan tanah di lahan tegalan atau lahan sawah. Warna kulit umbi maupun warna daging umbi bervariasi, mulai dari umbi yang berwarna putih, krem, orange, dan ungu. Selanjutnya, proses produksi budidaya tanaman pangan. Budidaya tanaman pangan membutuhkan lahan atau media tanam, bibit, nutrisi, dan air serta pelindung tanaman untuk pengendalian hama dan organisme lain sebagai sarana budidaya. Sarana budidaya yang pertama adalah lahan. Pemilihan lahan sangat menentukan tingkat keberhasilan dari usaha budidaya tanaman pangan yang dilakukan. Akibatnya harus dilakukan pemilihan lahan dengan baik. Pemilihan lahan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, pemilihan lokasi. Yang kedua, riwayat lokasi diketahui. Riwayat lokasi dapat diketahui dengan mencatat riwayat penggunaan lahan. Kemudian, pemetaan lahan. Sebelum melaksanakan usaha produksi tanaman pangan, dilakukan pemetaan penggunaan lahan sebagai dasar perencanaan rotasi atau pergiliran pembibitan dan penanaman. Kemudian, kesuburan lahan. Lahan untuk budidaya tanaman pangan harus memiliki kesuburan tanah yang cukup baik. Selanjutnya, saluran air dan konservasi lahan. Sarana budidaya yang kedua adalah benih. Jenis benih juga sangat menentukan kualitas dan produktivitas dari usaha budidaya tanaman pangan yang dilakukan. Tanaman pangan dari kelompok serelia dan kacang-kacangan diperbanyak dengan menggunakan benih, sedangkan tanaman umbi-umbian diperbanyak dengan menggunakan stek. Benih adalah biji sebagai bagian regeneratif tanaman yang digunakan sebagai bahan untuk pertanaman, sedangkan stek adalah bagian vegetatif tanaman yang dijadikan bahan perbanyakan tanaman. Sarana yang ketiga adalah pupuk. Pupuk adalah bahan yang diberikan pada tanaman atau lahan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Pupuk terdiri atas dua jenis, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup seperti kompos atau pupuk kandang. Sedangkan pupuk anorganik berasal dari bahan-bahan mineral. Selanjutnya, sarana yang keempat adalah pelindung tanaman. Pelindung tanaman dilaksanakan pada masa pratanam, masa pertumbuhan tanaman, dan atau masa pasca panen, disesuaikan dengan kebutuhan. Sarana yang kelima adalah pengairan. Pemberian air untuk tanaman pangan dilakukan secara efektif, efisien, hemat air, dan manfaat optimal. Pengairan tidak boleh mengakibatkan terjadinya erosi lahan maupun tercucinya unsur hara, pencemaran lahan oleh bahan berbahaya, dan keracunan bagi tanaman serta lingkungan hidup. Berikut ini adalah serangkaian proses dan teknik budidaya tanaman pangan. Yang pertama, pengolahan lahan. Pengolahan lahan dilakukan dengan cara dibajak atau dicangkul lalu dihaluskan hingga gembur. Kemudian, persiapan benih dan penanaman. Pilihlah benih yang memiliki vigor atau sifat-sifat benih baik serta tanam sesuai dengan jarak tanam yang dianjurkan oleh setiap jenis tanaman pangan. Kemudian, pemupukan. Pemupukan bertujuan memberikan nutrisi yang cukup bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kemudian, pemeliharaan.
Kegiatan pemeliharaan meliputi penyulaman, penyiraman, dan pembumbunan. Penyiraman dilakukan untuk menjaga agar tanah tetap lembab. Penyulaman adalah kegiatan penanaman kembali untuk mengganti benih yang tidak tumbuh atau tumbuh tidak normal, sedangkan pembumbunan dilakukan untuk menutup pangkal batang dengan tanah. Selanjutnya, pengendalian OPT, organisme pengganggu tanaman. Pengendalian OPT dapat dilakukan secara manual maupun dengan pestisida. Kemudian, panen dan pasca panen. Panen adalah tahap terakhir dari budidaya tanaman pangan. Setelah panen, hasil panen akan memasuki tahapan pasca panen. Materi selanjutnya adalah perhitungan biaya budidaya tanaman pangan. Perhitungan biaya produksi budidaya tanaman pangan pada dasarnya sama dengan perhitungan biaya suatu usaha pada umumnya. Biaya yang harus dimasukkan ke dalam perhitungan penentuan harga pokok produksi yaitu biaya investasi, biaya tetap seperti listrik, air, penyusutan alat, dan lain-lain, serta biaya tidak tetap bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku, baik bahan baku utama, bahan tambahan maupun bahan kemasan. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi usaha budidaya tanaman pangan. Harga pokok produksi dihitung dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah produk. Harga jual ditentukan dengan beberapa pertimbangan, yaitu bahwa harga jual harus sesuai dengan pasar sasarannya yang dituju, mempertimbangkan harga jual dari pesaing dan target pencapaian atau break-even point, serta jumlah keuntungan yang didapatkan sebagai bagian dari strategi pengembangan wirausaha. Kemudian, pemasaran langsung budidaya tanaman pangan. Proses akhir dari suatu rangkaian perencanaan usaha adalah pemasaran. Pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, serta penyaluran gagasan, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran individu dan organisasi. Sistem pemasaran langsung ialah sistem pemasaran tanpa menggunakan perantara. Banyak sisi positif dari sistem pemasaran langsung, di antaranya penghematan waktu dan bisa memperkenalkan langsung produk kita kepada konsumen, tidak kebergantungan pada pihak lain, serta waktu yang fleksibel. Itulah tadi materi kita tentang kewirausahaan pengolahan budidaya tanaman pangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Guprak Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.